Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan sumatif akhir tahun genap PAI kelas 2 semester 2. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Rangkuman materi bab 6. Senang bisa membaca Al-Quran. Quran Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Falaq tergolong surah Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Pesan pokok Quran Surah Al-Falaq. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam Surah Al-Falaq. 1. Kejahatan makhluk atau ciptaan Allah. 2. Kejahatan di waktu malam. 3. Kejahatan tukang sihir. Dan 4. Kejahatan orang yang dengki. Quran Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Pesan pokok Quran Surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Untuk mensyukurinya, Allah perintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Bahwa orang yang membenci Rasulullah, dia akan terputus dari nikmat Allah. Rangkuman materi bab 7. Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Sifat malaikat yaitu A. Bersifat ghaib. B. Tidak mempunyai nafsu. C. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Tidak pernah membangkang. 10 malaikat Allah beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. 4. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Mungkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. 6. Malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. 8.
Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang ke-10, Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Rangkuman materi bab 8. Aku senang bisa berakhlak terpuji. Hidup bersih. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya yaitu: 1. Kebersihan diri sendiri. 2. Kebersihan pakaian. 3. Kebersihan lingkungan. Hidup rapi. Hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Rangkuman materi bab 9. Ayo zikir dan doa setelah sholat. Zikir setelah sholat. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan, atau pujian. Zikir menurut syariat artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir biasanya kita lakukan setelah sholat. Lafal zikir adalah kalimah thayyibah. Contoh kalimah thayyibah adalah istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Doa setelah sholat. Doa artinya memohon sesuatu kepada Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah. Doa bisa dilakukan kapan saja. Salah satu waktu utama berdoa ialah setelah sholat. Orang beriman mendapatkan keberhasilan serta kebahagiaan. Rangkuman materi bab 10. Asyiknya belajar kisah ayah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar. Nabi Ibrahim adalah nabi yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Ibrahim adalah ayah dari para nabi. Mereka yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Dzulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Saat itu Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud merupakan raja zalim dan kejam. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Karena takut, Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi disembunyikan orang tuanya di dalam goa. Nabi Ibrahim tinggal dan besar di dalam goa. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam.
ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah. Mereka menentang, bahkan menganggap Nabi Ibrahim gila. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Raja Namrud marah dan memberi hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Sebaliknya, Allah kirimkan jutaan nyamuk sebagai azab bagi Namrud dan pasukannya. Sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim rela berkorban melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Ketika hendak menyembelih putranya, Allah menggantinya dengan domba jantan dari surga. Dari situlah kurban disyariatkan setiap tahunnya. Demikianlah sikap rela berkorban, taat dan patuh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.